Bantuan PKH akan cair double di tahap berikutnya dan setelah pengecekan web resmi Kemensos, inilah nasib penerima bantuan PKH melalui kantor pos. Guys, buat kamu yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Sidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini, baik dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe. Dan silakan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa silakan pastikan sudah like video ini tembusin 150 like dalam satu hari. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar bantuan sosial PKH. Ya, ini terkait bantuan PKH yang cairnya melalui PT Pos Indonesia. Sebelumnya juga kita akan bahas pada video ini. Namun sebelum masuk ke informasi utamanya, di sini saya akan menginformasikan terlebih dahulu di mana berdasarkan perencanaan ya Bapak Menko Pemberdayaan Masyarakat Bapak Muhaimin Iskandar, bahwasanya penerima bantuan program keluarga harapan ini direncanakan akan diberikan batas waktu penerima bantuan program keluarga harapan. Ada juga beberapa KPM PKH yang dia tidak memiliki batasan waktu dalam menerima bantuan sosial. Artinya dia bisa menerima bantuan sosial sampai seumur hidup. Nah, ini berdasarkan pemaparan dari Bapak Muhaimin Iskandar sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, rencana penerima bantuan PKH ini akan dibatasi hanya 5 tahun saja, karena bantuan PKH ini bukan merupakan bantuan ketergantungan, tetapi bagaimana caranya supaya masyarakat ini berpikir berdaya, memperdayakan bantuan tersebut, menggunakan bantuan tersebut untuk pemberdayaan, bisa jadi untuk usaha dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tidak memiliki rasa ketergantungan terhadap penerima bantuan sosial tersebut. Sehingga Bapak Muhaimin Iskandar ini akan merencanakan program bantuan PKH ini akan dibatasi hanya 5 tahun saja bagi usia produktif. Namun bagi tiga kategori ini nanti Bapak Muhaimin masih akan merencanakan ya tiga kategori penerima manfaat bantuan PKH ini akan diberikan sampai tidak ada batasnya. Artinya bisa jadi diberlakukan sampai seumur hidup. Nah, siapa saja tiga kategori tersebut yang direncanakan memiliki tidak memiliki batas dalam penerima bantuan sosial PKH? Yang pertama yaitu adalah lansia. Nah, di mana lansia ini ya memang sudah sejak lama ini lansia masuk ke dalam komponen program keluarga harapan. Jika kita mengikuti aturan pemerintah Kementerian Sosial di tahun ini, yang masyarakat yang masuk ke dalam kategori lansia yaitu adalah yang berusia 60 tahun ke atas. Nah, ini kategori lansia di dalam program keluarga harapan dan nominal bantuannya pun ini sebesar Rp600.000. Dan kemudian yang kedua, kategori penerima manfaat PKH yang tidak dibatasi status kepesertaannya ya, masa kepesertaannya yaitu adalah difabel atau disabilitas. Nah, ini merupakan salah satu komponen PKH juga yang sudah ditetapkan di sebelum-sebelumnya, ya, di mana komponen disabilitas ini memiliki nominal yang sama dengan komponen lansia, yaitu sebesar Rp600.000 selama 3 bulan. Dan kategori yang ketiga yaitu adalah ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini di dalam program keluarga harapan, nah ini juga masuk ke dalam kategori penerima manfaat. Ya, ini masuk ke dalam kategori disabilitas mental. Ya, ini masuk ke dalam penerima manfaat program keluarga harapan yang nominalnya itu sama, yaitu sebesar Rp600.000. Nah, namun dalam hal ini pemerintah masih belum menetapkan, menuangkan aturan tersebut dalam satu peraturan menteri ataupun peraturan presiden. Ini masih dalam proses perencanaan Menteri Perekonomian, ya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kita tunggu saja ya,
seperti apa nanti ke depannya rencana pembatasan penerimaan penerima manfaat program Keluarga Harapan ya bagi yang usianya masih produktif, masih 60 di bawah, ini nanti kedepannya akan dibatasi hanya 5 tahun saja dalam menerima manfaat program Keluarga Harapan. Nah, kita masuk informasi utamanya ya, di mana apakah penerima manfaat PKH ini akan cair double di tahap berikutnya ya. Ini khusus bagi yang di tahap sebelumnya belum cair, dan seperti apa nasib penerima PKH melalui kantor pos setelah saya melakukan pengecekan data melalui website resmi Kementerian Sosial. Nah, jadi teman-teman ya kita akan bahas dulu. Saya beberapa tadi melakukan pengecekan data 6NG ya, ini di view DTSN, seperti apa progres penyaluran bantuan PKH yang KPM sebelumnya itu menerima bantuannya itu melalui PT Pos. Nah, di sini teman-teman ya, setelah saya lakukan pengecekan salah satu sampel dari penerima manfaat PKH yang dia di tahap tahun lalu ini menerima bantuan program Keluarga Harapan melalui kantor pos ya, saya punya database-nya. Saya lakukan pengecekan, ternyata di situ masih dalam status, ada yang masih dalam status burekol, ya masih proses burekol, atau artinya masih dalam proses buka rekening kolektif. Dan ada juga yang sudah masuk ke dalam status desil 6 sampai dengan 10. Nah, ini tergantung status kepesertaan teman-teman semua di DTSN, apakah nanti pihak BPS akan mengelompokkan teman-teman semua masuk ke dalam kategori desil 1, 2, 3, 4, atau 6 sampai 10. Nah, kalau teman-teman masuk ke dalam kategori desil 6 sampai dengan 10, ya kemungkinan besar teman-teman bantuan PKH buat teman-teman meskipun sebelumnya cair melalui kantor pos, karena masuk ke dalam data desil 6 sampai 10, ya kemungkinan besar bantuan PKH di posnya itu tidak cair ya untuk tahap berikutnya. Nah, kemudian memang teman-teman ada sekitar 2,5 juta lebih lagi ya penerima manfaat PKH yang belum disalurkan bantuannya oleh Kementerian Sosial ya, oleh negara, karena memang ada beberapa penyebab atau faktor penyebabnya. Salah satunya adalah data rekening yang tidak aktif. Nah, ini menjadi salah satu faktor penyebab bantuan PKH yang di kantor pos itu masih belum disalurkan atau belum dialihkan ke Bank Himbara. Nah, ini data rekening tidak aktif. Kemudian NIK yang anomali. Nah, ini juga jadi salah satu penyebab, karena kan Kementerian Sosial ini akan mengalihkan data penerima manfaat bantuan PKH dari PT Pos ke penyaluran Himbara, atau seluruh penerima manfaat PKH itu akan dialihkan ke penerima KKS ataupun kartu ATM. Nah, sehingga ketika melakukan sinkronisasi data dari PT Pos dan juga Bank Himbara, ternyata ada banyak sekali data yang masih anomali. Ya, rekening tidak aktif, kemudian EKTP, ya NIK tidak online atau tidak aktif, artinya dia belum memiliki EKTP. Nah, ini jadi salah satu penyebab bantuan PKH yang di PT Pos juga masih belum disalurkan sampai hari ini. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah bantuan PKH yang di tahap 2 kemarin, yang di kantor pos itu sampai hari ini belum cair, dan apakah nanti ketika cair di tahap berikutnya itu akan double? Nah, ini kan pasti jadi pertanyaan. Ya, karena ada beberapa yang sudah masuk ke dalam data burekol, ya burekol di tahap 2. Nah, ini ternyata teman-teman bantuan PKH-nya meskipun dia sudah burekol dan sudah mendapatkan kartu KKS, ternyata bantuan PKH-nya itu tidak masuk ke dalam rekening di tahap 2. Sehingga Kementerian Sosial kemungkinan besar ini akan menyalurkan bantuan PKH di PT Posnya itu, jadi yang di tahap 2 itu di tahap berikutnya. Ya, jadi sepertinya tidak akan double bantuannya, ya tidak akan dirapel atau tidak akan didabelkan di tahap berikutnya dalam proses penyaluran di tahap 3 nanti. Nah, ini kita berkaca pada pengalaman data KPM PKH yang PT Pos ini dibukakan rekening kolektif di Bank Himbara, ternyata ketika dilakukan pengecekan saldo oleh pihak Bank Himbara di saldo KKS yang terbaru, ternyata masih saldonya itu masih nol, artinya belum masuk bantuannya untuk tahap 2 di
rekening yang terbarunya. Sehingga ya kemungkinan ini akan disalurkan di tahap berikutnya di tahap 3 tahun 2025. Karena memang Kementerian Sosial sudah menyampaikan melalui Pak Mensos dalam proses pemutakhiran data atau pembaharuan data ini akan dilakukan selama 3 bulan sekali. Nah, bisa jadi misalnya 3 bulan sekarang, teman-teman masih menerima bantuan PKH karena memang masih layak, tapi di tahap berikutnya, misal di 3 bulan berikutnya, teman-teman tidak lagi menerima bantuan sosial karena memang sudah dinyatakan tidak layak, misalnya beberapa faktor, misalnya sudah mampu, sudah meninggal dan lain sebagainya. Nah, kemudian besoknya misalnya 3 bulannya teman-teman masuk ke dalam kategori kurang mampu lagi ini misalnya. Nah, ini bisa dimasukin lagi. Jadi setiap pemutakhiran data yang akan dilakukan di tahun ini, mulai tahun ini kata Pak Mensos, akan dilakukan selama 3 bulan sekali. Nah, bisa jadi tahap ini cair, tahap 2 tidak cair, kemudian tahap 3 cair karena beberapa faktor. Nah, inilah yang disampaikan oleh Pak Menteri Sosial kepada anggota DPR RI saat rapat dengar pendapat di beberapa waktu yang lalu. Jadi sudah jelas ya teman-teman, meskipun sudah burekol di tahap 2 ini, tapi ternyata bantuannya tidak cair di tahap 2 dan kemungkinannya ini tidak akan dirapel di tahap 3 besok karena kata Pak Mensos pencairannya itu kan selama 3 bulan sekali dan pemutakhiran datanya juga 3 bulan sekali. Bisa jadi tahap 2 ini tidak cair, tapi di tahap 3 nanti cair atau sebaliknya. Nah, itulah yang saat ini terjadi di Kementerian Sosial Republik Indonesia, teman-teman. Nah, itu saja mungkin teman-teman informasi kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Saya Muhammad Sidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.